Al-Quds merupakan salah satu pasukan khusus Iran yang didirikan pada tahun 1980. Dalam serangan Israel di Damaskus pada 1 April 2024 lalu, Komandan Senior Pasukan Al-Quds Iran Brigadir Muhammad Reza Zahidi dan wakilnya Brigadir Muhammad Hadi Haji Rahimi ikut menjadi korban tewas. Kematian dua sosok dan 5 orang lainnya yang juga perwira pasukan Al-Quds membuat Iran marah hingga menyerang Israel dini hari. Council on Foreign Relations menulis bahwa Al-Quds merupakan bagian dari pasukan Islamic Revolutionary Guard Corps atau Garda Revolusi Iran. Pada April 1979, Ruhollah Khomeini memimpin Iran membentuk Korps Pengawal Revolusi Islam melalui dekret dengan tujuan menjaga Republik Islam pasca Revolusi Iran 1978. Pendiriannya adalah respon terhadap kebutuhan Iran untuk mengekspor ideologi revolusioner dan melindungi kepentingan nasional di luar perbatasan. Korps tersebut yang kemudian dikenal sebagai pasukan Quds mengambil nama Al-Quds dari bahasa Arab untuk Yerusalem yang mencerminkan komitmen awal mereka terhadap pembebasan kota suci tersebut. Peran pertama mereka sebagai unit terpisah terjadi pada 1982 saat terlibat dalam perang saudara Lebanon setelah invasi Israel ke Lebanon. Al-Quds membantu kelompok Hizbullah di Lebanon yang didirikan pada tahun yang sama untuk mengusir Israel. Bahkan setelah perang saudara berakhir pada 1990, Al-Quds tetap menjadi sekutu dekat dan sponsor bagi Hizbullah. Pada 1990-an, mereka memperluas perhatiannya ke perbatasan timur Iran, mendukung aliansi utara di Afghanistan melawan munculnya Taliban. Pada abad ke-21, Al-Quds semakin aktif terutama setelah invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003 dan ketidakstabilan di Timur Tengah pasca Arab Spring. Mereka memainkan peran penting di Irak dalam melawan pasukan Amerika Serikat berkoordinasi dengan organisasi Badr. Ketika pemberontakan di Suriah tahun 2011 berkembang menjadi perang saudara, Al-Quds membantu Bashar al-Assad sekutu Iran melalui pelatihan, persenjataan, dan koordinasi strategi militer. Aktivitas Al-Quds sering memicu ketegangan dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat yang melihat pengaruh Iran sebagai ancaman. Struktur Al-Quds didesain untuk mendukung operasi luar negeri yang beragam sebagai bagian dari Korps Pengawal Revolusi Islam dengan komando langsung dari pemimpin tertinggi Iran, menunjukkan pentingnya pasukan tersebut dalam struktur kekuasaan Iran. Selain pasukan Al-Quds, Iran juga masih memiliki pasukan elit lain seperti pasukan Nasr, pasukan khusus Angkatan Laut Iran. Lalu pasukan Quds Udara, bagian dari Garda Revolusi Iran, bertanggung jawab atas operasi udara. Ada pula pasukan Sepah, pasukan khusus Angkatan Darat Iran, dan pasukan Khatmam al-Anbiya, pasukan insinyur militer Iran. Di Israel, Sayeret Matkal adalah salah satu dari 7 pasukan khusus elit terbaik di dunia menurut Engineering. Unit komando yang sangat terlatih ini berspesialisasi dalam operasi rahasia dan penyelamatan sandera. Didirikan pada tahun 1957, mereka sangat ahli dalam misi pengintaian mendalam dan ekstraksi. Para anggota Sayeret Matkal terampil dalam menyamar, menyusup diam-diam, dan menghilang sebelum musuh mendeteksi keberadaan mereka. Mereka juga bertugas untuk melawan terorisme dan penyelamatan sandera di luar perbatasan Israel. Operasi terkenal mereka termasuk penyelamatan pesawat Air France yang dibajak pada tahun 1967 dan operasi legendaris NTB pada tahun 1976 di mana mereka menyelamatkan 248 sandera yang ditahan di Uganda oleh 8 teroris. Sayeret Matkal sering dibandingkan dengan Delta Force Amerika Serikat dan SAS Inggris untuk kemampuan luar biasa mereka dalam infiltrasi diam-diam dan eliminasi teroris dengan meminimalkan korban. Selain itu, ada pasukan elit lain yaitu Sayeret 13, unit komando Angkatan Laut Israel yang terlibat dalam operasi khusus di laut, pantai, dan daerah pesisir. Kemudian ada unit 669, Satuan Penyelamatan dan Evakuasi Khusus IDF yang bertanggung jawab atas penyelamatan di medan perang, operasi SAR, dan pertolongan pertama. Selanjutnya, Maklan. Mereka adalah unit khusus untuk operasi di belakang garis musuh, termasuk penetrasi mendalam dan tindakan rahasia. Ada pula Duvdevan, unit anti-teror khusus yang berfokus pada infiltrasi dan penangkapan target berbahaya di wilayah perang. Polisi Israel juga mempunyai pasukan elit yaitu Yamam, unit kontra-teroris yang bertanggung jawab atas operasi di dalam Israel, terutama di perkotaan. Terakhir, ada unit 8200. Mereka merupakan unit intelijen sinyal elit IDF yang terkenal dengan kemampuan cyber warfare dan intelijen elektronik.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.